Selamat datang di tutorial Microsoft Excel 2007 sesi yang ketiga. Tutorial ini akan membahas mengenai gerakan pada worksheet serta cara untuk input, edit, dan delete data. Setiap worksheet diatur dalam kolom dan baris. Kolom diatur dengan huruf, sedangkan baris diatur atau diberi kode dengan angka. Meskipun heading kita hilangkan dengan cara menghilangkan tanda centang di tab view di ribbon, sebenarnya nama sel tetaplah ada. Kita contohkan, misalnya kita masukkan angka 1, 2, 3. Lantas di kolom F baris ke-7 ini kita lakukan penjumlahan, tekan enter. Kita bisa melihat bahwa kolom F baris ke-7 atau sel F7 ini adalah penjumlahan dari kolom F baris ke-4 sampai baris ke-6. Apabila heading kita hilangkan, maka tetap saja rumus tidak berubah. Kemudian selanjutnya kita bisa menentukan lokasi worksheet yang akan kita lihat dengan beberapa tombol keyboard, antara lain tombol arah. Ini arah ke kanan, ini arah ke bawah, ini arah ke kiri. Apabila kita lakukan bersama dengan kontrol, maka pergeserannya adalah ke paling akhir dari runtutan tersebut. Misalkan di sini saya tekan arah panah ke atas, hanya akan bergeser satu sel. Tetapi apabila saya menekan kontrol dan panah ke atas, maka akan bergeser sampai ke bagian terisi. Kontrol saya tekan, panah ke atas saya tekan. Kemudian apabila saya tekan lagi arah panah ke atas, maka dia hanya akan bergeser satu sel ke atas. Apabila saya tekan kontrol sekaligus arah ke atas, dia akan bergeser ke bagian paling akhir dari rangkaian. Kita juga bisa menggunakan tombol tab untuk menggerakkan, misalnya ke kanan. Saya tekan tab 1, 2, 3. Perlu kita perhatikan bahwa apabila di sini saya menekan enter, maka sel yang terpilih bukanlah sel di bawah sel yang tadi terakhir sebelum saya tekan enter, tetapi adalah sel sebelum saya menekan tab. Misalkan di sini saya tekan 1, tab 2, tab 3, maka apabila di 3 ini saya tekan enter, dia tidak akan memilih di bawah 3 tetapi di bawah 1. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menggunakan tombol home. Tombol home bisa kita gunakan untuk mengarahkan pemilihan sel kolom A di baris yang sama. Saya tekan home, dia akan menuju ke kolom A baris ke-11. Saya tekan di sini di kolom M baris ke-5, kemudian saya tekan home, dia akan bergeser ke kolom A baris ke-5. Apabila penekanan tombol home itu tadi juga dilakukan bersamaan dengan penggunaan tombol kontrol, maka dia akan menuju ke sel A1. Misalkan dari sini, dari kolom M baris ke-13, saya tekan kontrol home, kontrol sekaligus home, dia akan kembali ke A1, menuju ke A1. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pemilihan sel dengan cara menggunakan name box.
seperti yang sudah dibahas pada tutorial sesi sebelumnya, name box ada di bagian ini. Apabila nama sel di sini kita rubah, misalkan kolom T5, kemudian kita tekan enter, maka sel yang terpilih akan berada pada kolom T baris kelima. Apabila di name box ini, contoh lagi, kita masukkan E20, kita tekan enter, maka dia akan menuju kolom E baris ke-20. Selanjutnya, cara lain kita bisa menggunakan GoTo. Akses menuju GoTo dapat melewati tab Home di bagian Find and Select. Di bagian Find and Select ada GoTo. Bila kita klik di bagian ini, akan muncul tampilan seperti ini. Bila di bagian reference kita masukkan misalnya R3, kemudian kita klik OK, klik kiri di OK atau kita tekan enter, maka dia akan menuju ke kolom R baris ke-3. Kolom R baris ke-3. Perlu juga diketahui bahwa sebagaimana tertulis di sini, maka GoTo bisa tampilannya dimunculkan dengan cara menekan kontrol bersama dengan G. Misalnya di sini kita sedang berada di kolom K baris ke-8, kemudian kita tekan kontrol bersama dengan G, kita akan muncul lagi tampilan GoTo. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana memilih sel atau select cell. Memilih sel bisa kita lakukan dengan dragging dengan cara seperti ini. Menekan klik kiri mouse, misalnya di bagian ini F4, kemudian menahannya, tidak melepaskannya, dan kemudian menggesernya ke arah yang diinginkan sampai semua sel yang diinginkan terpilih, kemudian melepaskannya setelah semua sel yang terpilih itu menjadi tercover. Lepaskan di sini, maka tampak bahwa di sini kita sudah memilih 3 sel. Cara ini sama dengan apabila kita menggunakan tombol shift. Misalkan kita memilih sel F4, kita tekan shift, kita tekan anak panah ke bawah, dia akan memilih satu sel di bawahnya, tekan lagi, dia akan memilih satu sel di bawahnya lagi. Kita juga bisa menggunakan tombol kontrol untuk memilih beberapa sel yang terpisah. Ambil contoh, apabila kita ingin memilih sel A1, kemudian ke kanan sampai F1, kemudian ke bawah sampai F7, kita bisa menggunakan mouse seperti tadi yang saya lakukan. Kita juga bisa menggunakan shift, misalnya seperti ini. Kita klik di A1, kemudian kita tekan shift, lantas klik kiri di bagian F7. Itu tadi adalah penggunaan shift, kemudian penggunaan kontrol, misalnya seperti ini. Di angka 1 kita sudah pilih, lalu kemudian saya ketik kontrol dan ditahan, kemudian pilih di kolom F baris ke-6, kemudian pilih kolom F baris ke-10, kemudian pilih kolom H baris ke-10, maka akan terpilih 1, 2, 3, 4 sel dengan cara menggunakan kontrol. Apabila kita melakukan suatu hal di sini, misalnya dengan merubah warnanya, maka bagian yang tidak terpilih adalah bagian yang terlewati tadi. Ketika kita menekan tombol kontrol, dia tidak akan terpengaruh. Undo.
Kemudian selanjutnya untuk melakukan copy atau cut, kita bisa melakukannya dengan mouse, yaitu dengan klik kanan. Misalnya di bagian ini saya tekan klik kanan, dia akan muncul tampilan seperti ini. Bila ini saya copy, akan saya letakkan di kolom J baris keempat. Saya klik kiri di sini, kemudian klik kanan lagi dan paste. Dia akan keluar di sini. Apabila kita ingin melakukan cut, caranya juga sama. Satu, klik kanan, cut, taruh di sini J5, klik kanan, paste. Dia akan berpindah. Untuk melakukan edit cell, kita bisa melakukannya dengan cara beberapa, misalnya dengan menimpa data yang ada dengan data baru. Ini adalah angka 2, kita masukkan angka 5, dia lantas secara otomatis berganti. Kita juga bisa melakukannya dengan mengedit di formula bar. Misalnya di kolom F baris keempat, kita pilih, lantas kita masuk ke formula bar, kita masukkan angka 2, enter. Dengan sendirinya di bagian sini akan muncul angka 2. Atau dengan cara masukkan angka lagi, misalnya angka 2, bukan enter tetapi klik di sini, klik di sembarang sel, dia akan berubah dengan sendirinya. Kemudian kita juga bisa mengeditnya dengan secara langsung di bagian sel. Misalnya di bagian kolom F baris ke-6 ini, kita edit di bagian selnya, bagian sel. Misalnya kita hilangkan angka 30-nya, dia menjadi angka 2. Untuk menghapus data, kita bisa melakukan dengan tombol delete yang ada di keyboard kita. Misalnya ini saya delete, saya tekan delete. Oke, kita akan masukkan beberapa data agar lebih jelas contohnya. Oke, misalnya saya klik di F4 ini, saya pilih F4, sel F4, atau saya tekan klik kanan, kemudian delete, shift cell left, kita akan lihat hasilnya. Oke, berarti dia akan menggeser sel yang ada di sebelah kanannya ke sebelah kirinya. Apabila misalnya kita undo, lantas kita klik kanan lagi, kita delete, kita shift cell up, kita lihat hasilnya. Shift cell up berarti menggeser ke atas sel F4 ke sel F5, maksud saya, menjadi sel F4. Kita undo. Baik, ada beberapa opsi. Delete entire row berarti menghapus keseluruhan baris. Akan tampak bahwa keseluruhan baris menjadi hilang dan baris bawah naik. Saya tidak tahu, sepertinya ada settingan tertentu yang secara otomatis menggeser naik. Delete entire row. Oh ya, jadi bila kita memilih entire row, maka row di bawahnya akan secara otomatis naik. Kita undo. Bila delete entire column, maka kolom di sebelah kanannya secara otomatis akan bergeser ke kiri.